datang setelah Yesus naik itu kepada Paulus adalah Yesus, bukan Roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Di mana tertulis Roh Kudus datang kepada Paulus? Itu tercatat di mana? Yang datang kepada Paulus itu ngaku Yesus. Itu Roh Kudus, Bang. Di mana tertulis itu Roh Kudus? Di mana dalilnya? Coba tunjukkan dalilnya kepada saya. Ayo. Orang beragama Kristen harus berpola kepada kitabnya. Orang Islam harus berpola kepada kitabnya. Jangan kepada angan-angan. Ayo, silakan tunjukkan. Di mana Roh Kudus datang kepada Paulus? Silakan. Banyak, Bang. Silakan saudaraku, silakan tunjukkan. Kita belajar di sini. Ajarin saya. Di mana tertulis Roh Kudus datang kepada Paulus? Oh, ya, ke perpustakaan dulu, silakan. Kita tunggu ya teman-teman, sabar. Biarkan teman kita belajar dulu di perpustakaan Vatikan, menunjukkan Roh Kudus datang kepada Paulus. Silakan. Saya hanya menuntun Anda untuk menemukan diri Anda sekarang ini. Anda terikat di mana nih? Anda sekarang ini tergadai, iman Anda tergadai, jasad Anda kepada siapa? Kepada setan atau kepada Tuhan? Ayo. Islam datang untuk menyelamatkan kalian. Bukan Islam itu independen. Islam datang hanya untuk orang-orang yang mau. Tidak, Islam itu datang untuk kalian. Coba renungkan. Kalau bukan Islam Kristen, kalau bukan Kristen Islam, hanya dua itu jalan terakhir. Silakan. Makanya agama yang dekat dengan Islam itu Kristen. Ayo, tunjukkan kepada saya, mana Roh Kudus datang kepada Paulus? Yang ada setan datang kepada Paulus. Yes, Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 18. Setan memproklamirkan kemudian kerasulan Paulus. Yes, silakan. Makanya yang saya bilang tadi, Bang, itu di Kisah Para Rasul, Bang, 19 ayat 6, Bang. Yang Abang bilang Roh Kudus itu, yang Abang bilang setan itu Roh Kudus itu, Bang. Di mana tertulis, saudaraku? Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Oke, silakan Anda lihat, bacakan kepada saya. Silakan. Silakan Bang, saya senang hati belajar sama Anda. Silakan. Lagi ke perpustakaan dia. Anda ingin mengatakan, hati-hati membawa data ke saya. Hati-hati. Saya harap saudara Kristen, hati-hati. Kalau Anda belum mendalami Bible, Anda ingin mencoba membuyarkan kemudian argumentasi saya tentang Bible, hati-hati. Anda akan malu. Serius, Anda akan malu. Ngeri loh data yang kau bawa ini, ngeri kali. Anda membawa Kisah Para Rasul 19:6 itu ngeri kali. Orang kalau menggunakan akal, ini akan bergegas meninggalkan Kristen. Ngeri ini data ini Anda bawa. Mungkin menurut Anda yang hanya menggunakan terjemahan, wah bagus ini. Oh sorry, Kristen itu menggunakan bahasa Yunani kitabnya. Hati-hati. Lama banget. Silakan. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya di atas mereka, turunlah hantu suci ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayo, silakan. Istilah Roh Kudus itu dari mana datangnya? Ayo, semangat. Silakan, jangan kabur Bang. Biar kita ajarin, pelan-pelan kita ajarin. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah hantu suci, hantu murni ke atas mereka. Hantu loh ini. Lukas 24 nomor 37. Hantu. Hantu ini tertulis di kitab saudara. Ayo, Anda lihat bagaimana Paulus kemudian melakukan aksi-aksinya setelah mereka mendapatkan bisikan-bisikan hantu dari Paulus. 1 Timotius 1:20, di antara Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Paulus menyerahkan korban kepada iblis ini apa tujuannya coba? Ini Bang, saya pakai satu HP Bang, jadi nggak kedengaran kalau misalnya saya buka ayat Bang. Saya bantu baca. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah hantu yang murni ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam Roh Kudus pula. Di mana ada Roh Kudus? Itu Roh Kudus Bang, bukan hantu itu. Ini terjemahan Indonesia yang diambil dari Quran. Roh Kudus di situ tertulis hantu. Hantu. Roh Kudus itu dari mana rupanya? Bahasa dari mana Roh Kudus?
Dari yang mana? Dari mana kata Roh Kudus itu kalian ambil dari mana? Sementara bahasa Yunaninya apa? Pneumahagios. Itu yang datang ke Nabi Musa itu siapa bang? Yang ibaratnya dapat 10 perintah Allah. Itu Yang siapa, datang Bang? kepada Nabi Musa itu malaikat. Malaikat, bukan Tuhan. Yes. Bukan, mana ada Bukan. Tuhan? Bukan. Ah, Di mana tertulis Tuhan? Mau kuajarin di mana tertulis malaikat? coba bang, coba di mana tulis itu malaikat bang? Oke, buka baca sekarang di kitab Anda Google di Kisah Para Rasul 7. Silakan Anda buka. Data nomor 35, 38 dan 53. Itu merangkum semuanya di sana. Nomor 35-nya tertulis apa di sana? Musa ini telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat. Oleh siapa? Oleh malaikat. Nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun. Di antara apa? Di antara malaikat. Ngapain malaikat itu? Yang berfirman kepadanya. Di mana? Di Gunung Sinai. Hayo, kalian itu nggak pernah diajarin sama pastor pendeta tentang data ini. Yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, itu adalah Malach Elohim, malaikat Tuhan. Nomor 53, apa yang diterangkan di sana? Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat. Siapa yang menyampaikan Taurat? Malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Hayo, jadi kalian selama ini didoktrin dan didogma, termenset dalam pikiran saudara, yang datang kepada Musa itu Tuhan. Karena kenapa? Iya, itu Kalian Tuhan. tidak diajarkan. Ada di Keluaran 3 ayat 11 sampai 13. Apa? Bahwa Allah Silakan. berbicara kepada Musa. Oh, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Itu malaikat Tuhan berbicara kepada Nabi Musa. Nah, Dan itu kalau bukan malaikat bang, itu Tuhan bang. iya, memang makanya Yesus jawab. Apa kata Yesus? Bukankah siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Yesus dituduh, kenapa kau menyamakan dirimu dengan Allah? Apa kata Yesus? Hei Bahlul, bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Kata Yesus, Anda yang sudah terdogma Yesus Tuhan, ketika ada perkataan seperti itu, Anda mengatakan, oh ini dia Tuhan. Itu karena doktrin dogma. Benar enggak kata Yesus ini? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka dia adalah Allah. Benar enggak kata Yesus? Wah, tidak ada itu bang. Baca Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bahkan Yesus mengatakan, dan yang tertulis di dalam kitab suci tidak boleh dibatalkan. Masihkah kau masih mengatakan diriku ini adalah menghujat Allah karena aku mengaku Allah? Jangan dong. Bukankah Nabi Musa juga melakukan hal yang sama? Maka siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Maksudnya, si duta, si rasul, si utusan ini, si kurir ini menyampaikan sesuai apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Jadi corongnya Tuhan itu adalah para nabi. Nabi ini selaksa HP kalau di zaman kita. Kalau saya berkata di sini A, maka HP yang ada di tangan Anda keluar suara apa? A. Kalau saya berkata di sini B, keluar di HP Anda B. Maka HP itu bukan Bang Suma, tapi HP itu adalah perpanjangan mulut Bang Suma untuk kuping saudara. Begitulah Yesus. Ketika Yesus berkata, "Akulah Allah," maka maksudnya Yesus menyampaikan firman Tuhan yang datang kepadanya. Yohanes 12:49, "Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan." Yohanes 14:24, "Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku." Kalau Anda menggunakan akal, sebenarnya Anda sudah tamat dari ajaran ini. Gini Bang Suma, Silakan. di sini tidak pernah mengatakan ibaratnya dirinya Tuhan. Yesus Siapanya? tidak pernah mengaku dirinya Tuhan Bang. Siapa? Yesus Bang. Iya memang, karena dia bukan Tuhan. Tapi Kenapa dia menjadi Tuhan? Setelah datang makhluk halus mengaku Tuhan kepada Paulus, barulah kemudian Anda sebagai pengikut Paulus menyembah sosok makhluk yang bernama Yesus. Nah, kalian Kristen menyangka Yesus yang dimaksud itu adalah sang penginjil. Bukan. Sang penginjil itu Mesias untuk Bani Israel. Yang kamu sembah ini, sang bintang fajar, berbeda dengan sang penginjil. Yesus itu sang penginjil. Markus 1:14. Dia sang penginjil. Dia sang penginjil. Iya, Yesus benar, itu Bang. sang penginjil. Yesus dulu penginjil Bang. Nah, Kerjanya kalau penginjil. yang datang kepada Paulus itu bukan sang penginjil, dia itu sang bintang timur mengajarkan 13 buku kepada Paulus. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1:12 Bang. Aku menerima firman
bukan dari manusia. Tuh, lalu dari mana? Dari mana kok firman? Dari Yesus. Yesus itu manusia, Cak Ayu. Oh, bukan Yesus itu, Bang. Yesus yang datang kepadaku itu hanya berupa cahaya. Bang, gantian. Itu. Jadi yang Paulus mengaku Galatia 1:12, aku menerima Injil bukan dari anak Maria, tapi aku menerima dari makhluk yang berupa cahaya yang mengaku Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Tergenapi enggak? Tergenapi. Kepada siapa? Kepada Paulus. Sejak kapan Bang Roh Kudus itu mengaku Tuhan, mengaku Yesus, Bang? Pada saat mendatangi Paulus, Bang? Nggak ada, Bang. Lah, itu makanya kau sudah jawab. Thank you. Terima kasih kau sudah mengatakan itu. Jadi tidak mungkin Roh Kudus mengaku Yesus. Yang mengaku Yesus itu adalah Mesias palsu. Selamat. Thank you. Thank you. Ya, emang gitu, Bang. Nggak ada ibaratnya Roh Kudus Apa? mengaku Yesus datang pada saat Ya, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Roh Kudus, bukan juga Yesus. Lalu siapa? Wa iyaduna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu tak lain adalah iblis yang durhaka. Boleh saya balik nggak, Bang? Silakan. Pada saat Nabi Muhammad berkunjung ke rumahnya Zaid, kan ada istrinya tuh, istrinya Zaid. Terus? Dan Muhammad berkata, malaikat datang kepadaku untuk menikahi istrinya Zaid. Apakah itu iblis atau malaikat, Bang? Istrinya Said. Istrinya Said. Istrinya Maksudnya Zaid, apa? anak angkatnya Nabi Istrinya Muhammad. Said atau janda Said? Istrinya Zaid, namanya Zaid. Istrinya Muhammad. Said. Zaid ini Allahu Akbar. Saudara, percuma Anda membahas tentang Nabi Muhammad. Percuma. Nabi Muhammad terlalu berat untuk dilecehkan. Ingat, orang sesamanya Nabi Muhammad tidak pernah melecehkan dirinya. Anda yang membaca kitab suci Al-Quran aja kagak bisa, hanya mendengarkan informasi-informasi dari orang yang membenci dia. Sebelum Anda lahir, kalau itu betul, maka sejazirah Arab akan mengutuk beliau. Tolong tunjukkan di mana kitab tertulis bahwa Nabi Muhammad itu dihujat oleh orang sesamanya. Tunjukkan kepada saya. Saya keluar sekarang meninggalkan agama saya kalau ada. Tunjukkan. Ada. Justru orang-orang setelah beliau wafat, mereka orang-orang Arab tidak ridha, tidak ikhlas ditinggal oleh mayatnya Nabi Muhammad. Mayatnya aja mereka nggak ikhlas, apalagi Nabi Muhammad. Mereka kemudian berkongkong-kongkong memeluk Islam, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan sampai hari ini 1400 tahun silam. Bayangkan itu. Lantas Anda hanya sebutir debu mengatakan istrinya Said mau dinikahkan. Fitnahan dari mana itu kamu bawa, saudara? Hujatan dari mana itu? Di mana tertulis? Tunjukkan ke saya. Silakan. Tunjukkan. Ya, silakan. Silakan tunjukkan. Bible nggak paham, firman Tuhan paham. Lucu. Ini Bible, benar asli. Bible tulisan wartawan nggak paham, tapi kalam Allah paham dia. Hebat orang ini, hebat. Itulah tanda bahwa kekuatan daripada makhluk yang datang kepada Paulus itu sudah memenuhi isi kepalamu. Kami yang mengerti kitabnya, kami yang paham kitab gundul, kami yang belajar tentang kitab-kitab ini. Anda cuma modal dengar-dengar, Google. Alamak, memalukan. Oke ya teman-teman, kita sudah pada kesimpulan bahwa orang Kristen menganggap Yesus Tuhan. Yes, betul, itu Tuhan mereka. Tapi Yesus yang mana dulu? Itu harus kita tahu. Yesus yang mana dulu, Paman? Karena Yesus, menurut Yesus akan muncul Yesus palsu. Tertulis di mana, Bang Suma? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 25, nomor 24, nomor 26. Dan endingnya terbantahkan semua oleh Yesus sendiri di mana? Di nomor 27 dan nomor 30. Subhanallah. Halo, Bang, itu tentang Zaid, Bang. Al-Hasab ayat ke-37, Bang. Coba Anda bacakan kepada saya. Silakan. Aku mau tahu sejauh mana kemudian Anda memahami Al-Quran. Silakan.